Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil wawancara kami kepada beberapa narasumber dalam memberikan pandangannya terkait pemaknaan kebangsaan dan upaya bela negara di tengah-tengah maraknya isu strategis yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan di era sekarang ini. Mari kita simak videonya. Baik, Assalamualaikum Nek. Ya, tentu bisa diperkenalkan dulu namanya, asal sekolahnya, kelas berapa? Baik, Bapak, terima kasih. Mohon izin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitri Betani. Saya dari kelas 12 Teknik Jaringan Komputer. Asal sekolah saya dari SMK Negeri Suraja. Terima kasih Nek. Mungkin pada kesempatan ini saya mau nanya sedikit ya Nek ya, terkait dengan isu-isu wawasan kebangsaan di sekolah dan tempatnya sekolah. Ini bagaimana cara adik-adik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya khususnya di sekolah? Baik, Bapak, terima kasih. Untuk menerapkan nilai Pancasila, diantaranya satu, datang dan hadir tepat waktu, berpakaian rapi, mengikuti salat berjamaah yang tepat waktu, dan yang terakhir mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya Indah, bagaimana cara adik-adik di sekolah memanfaatkan teknologi informasi ya, untuk hal-hal yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bangsa? Dengan cara memakai sosial media dengan baik dan tidak membuat konten yang mengandung ujaran kebencian atau hoax. Baik, terkait dengan sosial media ya. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya, bagaimana menurut adik-adik dari adik-adik PKL tentang pendidikan bela negara ya, yang di kalangan anak-anak sekolah, anak-anak pelajar, itu yang dilakukan oleh gubernur kita, Gubernur Dede Juliadi, itu apakah sudah tepat, sudah baik, dan juga apa manfaatnya bagi adik-adik di sekolah? Bagi saya sangat setuju. Manfaatnya bagi kami menjadikan pribadi yang lebih baik, lebih menghormati orang tua, bangun lebih pagi, dan mengikuti sholat dengan tepat waktu. Baik, mungkin terima kasih ya adik-adik, terima kasih. Saat ini saya bersama Bapak Usep sebagai pegawai ASN di Bapenda yang akan saya wawancarai. Assalamualaikum Pak Usep. Waalaikumsalam. Mungkin saya di sini mau sharing-sharing nih Pak, interview. Mungkin ingin tahu pendapat Bapak, beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ke Bapak. Mungkin mau izin untuk Bapaknya Pak ya, pendapatnya. Mungkin Pak, yang pertama, Bapak, apa yang Bapak ketahui terkait dengan bela negara? Baik, terima kasih Pak Sepa. Yang saya ketahui bahwa bela negara adalah tekad atau sikap ya, serta perilaku dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, baik itu keutuhan wilayah atau keselamatan bangsa. Mungkin itu Pak Sepa yang saya ketahui. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya terkait dengan pendidikan berkarakter Pak yang baru-baru ini dilakukan ataupun sudah gencar-gencarnya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap mungkin anak-anak SMK, SMA yang kita tahu mungkin diajak untuk belajar untuk bela negara Pak di secara mungkin kita tersebut di barat gitu Pak ya. Menurut Bapak apakah sudah baik pelaksanaannya ataupun apa setuju juga Pak? Baik, terkait tentang kebijakan Pak Gubernur ya tentang KDM mengenai barat ya. Nah, saya sendiri sebagai ASN sudah tepat ya, dan setuju lah kalau diadakannya barat tersebut. Nah, karena dengan sendirinya anak-anak yang sudah dibina di barat itu, satu, bisa menemukan rasa cinta tanah air, bisa rela berkorban untuk sesama gitu kan, dan yang paling penting itu bagian dari pengamalan sila ketiga ya, rasa persatuan Indonesia. Mungkin itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan rasa cinta tanah air Pak, mungkin apa yang bisa dilakukan kita sebagai ASN di lingkungan ASN terkait dengan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air Pak? Baik, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, tentunya ini karena kita ASN, kita ya paling tidaklah memakai produk-produk dalam negeri ya, cinta lokal, cinta tanah air itu bisa sekarang dengan adanya UMKM, kita bisa membeli produk-produk dari UMKM. Contohnya kita juga memakai batik-batik produk UMKM bagian dari cinta tanah air juga, dan bisa mengikuti upacara-upacara hari nasional, hari besar nasional, itu juga bagian dari rasa cinta tanah air.
Mungkin itu Pak Senpa. Baik Pak. Baik Pak Sen, terima kasih. Mungkin atas sharing. Saya di sini bersama Teteh Amalia, merupakan seorang profesional di bidang tata kota atau urban planner, yang mungkin saat ini menjadi narasumber terkait beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan terkait bela negara. Seperti itu Teh Amal, pandangan Teteh dari sudut pandang nih, gimana ini terkait wawasan bela negara dan wawasan kebangsaan, terlebih di generasi kita, mungkin generasi milenial mepet Z ya Teh, kan kita ada di peralihan gitu kan ya. Soalnya harus ada 3 generasi nih yang harus ditanya. Mungkin pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan adalah apa yang Teh Amal ketahui tentang bela negara, terus gimana menurut pandangan Teteh tentang terkait pelatihan bela negara atau pendidikan berbasis karakter gitu, yang sekarang di masa kini itu sangat penting banget. Nah itu kebijakan itu menurut Teteh atau pandangan Teteh gimana soal hal itu gitu Teh? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, bela negara itu kan merupakan sebuah upaya kita untuk bisa menjaga kedaulatan negara ya. Kita juga harus bisa menjaga keamanan dari ancaman-ancaman luar. Kalau kurang lebih sepemahaman saya itu tentang bela negara. Terus mengenai pendidikan berkarakter ataupun bentuk aplikasi dari bela negara sendiri, itu kan sudah masuk ke kurikulum juga ya, jadi udah diajarkan sedari dini untuk generasi muda gitu kan. Nah itu programnya sebenarnya sudah bagus. Kalau menurut saya pribadi ya itu sudah bagus, tapi mungkin memang perlu selalu ditingkatkan karena kan zaman selalu berubah. Yang pertama, jadi kita harus terus bisa pendekatannya itu dibuat lebih menarik, lebih relevan, lebih kontekstual, sehingga kalaupun harus up to date. Jadi kalaupun memang kita mulai mempelajari atau memperkenalkan kepada generasi yang lebih muda, itu mereka akan mudah paham terhadap konsepnya dan akan lebih mudah juga untuk bisa mengaplikasikan apa sih bela negara di kehidupan mereka sehari-hari. Kurang lebih kayak gitu, Kang. Baik. Berarti pada intinya konteksnya tuh harus lebih up to date untuk mencapai generasi-generasi yang sekarang kan banyak banget ya, kayak mayoritas tuh hampir semua melak sosmed gitu. Jadi mungkin menurut Teteh harus ada pandangan terhadap ke arah sana gitu Teh. Betul. Jadi memang programnya sudah cukup baik, tapi memang harus terus disesuaikan gitu. Baik, saya ngerti. Oke Teh, siap. Makasih banyak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk menurut Teteh pandangannya cara meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air Teh dari yang sudah seperti itu? Sebenarnya kan cinta tanah air itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana ya. Salah satunya kita bangga dengan produk lokal, jadi kita membeli, kita menggunakan produk lokal juga merupakan salah satu bentuk cinta tanah air. Kemudian juga kita bangga untuk memiliki budaya itu sendiri, itu juga adalah bentuk untuk cinta tanah air. Kemudian juga kita bisa berkontribusi positif melalui keahlian masing-masing gitu. Saya seorang planner, jadi menurut saya profesi ini juga adalah salah satu alat untuk saya bisa mengaplikasikan cinta tanah air, karena memang secara langsung ataupun tidak langsung saya ikut terlibat dalam pembangunan yang ada di Indonesia. Ya. Betul. Itu sih Teh, kalau dari peran Teteh dan profesi sebagai planner, apalagi kayak sering banget nih ada project kayak paling keluar Indonesia ya, maksud saya di dalam Indonesia. Jadi pengaplikasian Teteh tuh berarti lebih kayak merancang kota-kota di Indonesia kan Teh, agar itu mempunyai keberlanjutan yang lebih baik gitu Teh mungkin ya? Iya, itu kan dengan kita terlibat dalam pembangunan, itu berarti kita juga adalah bentuk cinta kita gitu. Itu adalah kontribusi kita, itu adalah pengabdian kita juga. Betul. Wah mantap banget nih Teh ininya. Daging kalau kata ini mah ya. Baik. Oke Teh, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir, mungkin pandangan Teteh nih Teh terhadap banyaknya perbedaan pandangan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini. Nah, banyak banget kan ya dari yang kemarin banyak demo dan sebagainya misalnya seperti itu. Menurut Teteh, gimana cara kita agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia gitu? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, gimana coba? untuk menjaga kesatuan itu kita perlu paham bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang beragam gitu, baik itu secara agama, ras, latar belakang gitu kan. Kita tuh punya banyak perbedaan. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai. Karena dengan kita paham tentang dua konsep itu, terus kita bisa menerapkan itu, pada akhirnya kita bisa membangun lingkungan yang lebih sehat gitu, komunikasi yang lebih baik, dan meminimalisir adanya konflik gitu. Kita bisa menerima bahwa oh ya, kita tuh perbedaan itu akan selalu ada, dan perbedaan itu bukan masalah gitu. Oke. Malah mungkin kita bisa melihat perbedaan itu sebagai bentuk advantage atau positif ya. Jadi kita kayak punya banyak keberagaman gitu kan sih Teh? Iya betul. Jadi kita harus punya toleransi tinggi, kita sadar bahwa kita itu beragam, perbedaan itu pasti ada, dan itu bisa dijadikan kekuatan. Oke, I see. Mungkin di pengalaman Teteh sebelumnya, apakah pernah ada
mengalami tentang keberagaman, misalnya di tempat kerja atau di tempat pendidikan gitu Teh. Boleh diceritain dikit nggak gimana itu keberagaman yang pernah Iya, kalau dialamin? Iya, sesimpel mungkin ini ya, kalau misalnya kita di tempat kerja atau di kuliah, kita kan gabungnya dari berbagai macam suku gitu kan, dari berbagai macam daerah gitu. Jadi ya ada beberapa perbedaan mungkin dari penggunaan bahasa, kebiasaan sehari-hari gitu kan. Dan itu kita harus ya toleransi gitu. Kayak misalkan ada beberapa daerah yang memang intonasi berbicaranya lebih tinggi gitu dibandingkan kita yang berada di Pulau Jawa atau di tanah Sunda khususnya. Sunda, Tapi Semeru kan gitu. bukan berarti mereka itu sedang memarahi kita gitu. Kita harus tahu dan tidak boleh terlalu sensitif terhadap hal-hal kecil seperti itu. Itu. Baik. Ngerti sih Teh, ngerti banget. Jadi pada intinya keberagaman ini kita harus menjadikan kekuatan karena kita harus toleransi juga terhadap keberagaman itu sendiri. Dan juga tadi intinya wawasan kebangsaan ini harus selalu di-up-to-date ya Teh, untuk dapat menggapai beberapa generasi di bawahnya yang mungkin kita sekarang banyak banget nih kan generasi muda. Jadi mungkin harus dibikin lebih, nasionalisme harus dibikin lebih kontekstual, lebih adaptable kepada anak muda gitu ya Teh ya. Iya, relevan dengan apa yang terjadi sekarang sehingga mereka mengertinya juga lebih mudah gitu. Oke, baik. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber tersebut, mulai dari generasi X, milenial, hingga Gen Z, dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air dapat dimulai dari hal kecil, seperti datang tepat waktu ke sekolah, ataupun tempat kerja, membeli dan memakai produk dalam negeri, hingga berkontribusi aktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik sesuai dengan profesi masing-masing. Semua generasi juga sepakat bahwa pelatihan dasar bela negara memberikan manfaat positif seperti menumbuhkan kedisiplinan, tetapi tetap harus adaptif dengan perkembangan zaman. Dan cara supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia adalah dengan menanamkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, karena Indonesia adalah negara yang beragam.